Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azizah dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Psikologi Islam Lokal 20B. Di sini saya akan menyampaikan materi 11, yaitu ejaan yang disempurnakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Rizkyansyah, SPDI, SAP, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, berikut penjelasan dari saya. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan dari peraturan tentang bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi ujaran. Ejaan juga mengatur tentang bagaimana interrelasi antara lambang-lambang tersebut ke dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Fungsi ejaan yang disempurnakan. A. Sebagai pemersatu. Pemakaian EYD dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. B. Pemberi kekhasan. Pemakaian EYD dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. C. Pembawa kewibawaan. Pemakaian EYD dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. D. Kerangka acuan. EYD menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang. E. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Secara praktis, EYD berfungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad yang terdiri dari 26 huruf yang kita ketahui. Yang kedua ada huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga ada huruf konsonan, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf-huruf diftong yaitu AI, AU, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Ketujuh ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, atau surat kabar. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau sekelompok kata. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menuliskan judul bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Kedua, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau sekelompok kata. Tulisan kata. Yang pertama ada kata dasar, yaitu kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, saya pergi ke kampus, buku itu sangat tebal, dan lain-lainnya. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada imbuhan, yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, imbuhan awalan yaitu berjalan, akhiran, penetapan, dan lain-lainnya. Kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, ekstrakurikuler, dwiwarna, antar kota, mancanegara, dan lain-lainnya. Ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, anak-anak, lauk pauk, gerak-gerik, dan lain-lainnya. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, orang tua, meja tulis, rumah sakit umum, dan lain-lainnya. 5.
Kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bukuku, mejamu, pengetahuannya. 6. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, di depan, ke depan, dari Jakarta, di rumah, dan lain-lainnya. Ketujuh, ada kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, kelinci itu marah sekali kepada sang kancil. Tidak boleh digabung. Surat itu dikirimkan kepada si penulis. Yang kedelapan, ada partikel. Pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah, siapakah, itu digabung. Kedua, partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun, itu tidak boleh digabung. Yang ketiga, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Contoh, mereka masuk satu persatu ke dalam ruangan. Singkatan dan akronim dibagi menjadi dua. Yang pertama ada singkatan, ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari atas satu huruf atau lebih. Dan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. C. Singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik di akhir. D. Lambang, kimia, singkatan, satu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Yang kedua ada akronim. Ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim terbagi menjadi 3. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. B. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf ditulis dengan huruf awal huruf kapital. C. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, seperti itu. Yang terakhir ada angka dan lambang. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang di bilangan dipakai secara berurutan. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Dan masih banyak yang lainnya. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata, seperti tetapi atau melainkan.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. C. Tanda titik koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat yang mengirinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Tanda titik koma sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. 2. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 3. Tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. 3. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tunggal. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi jelas. Selanjutnya ada tanda epilipsis. Tanda epilipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda epilipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan, mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah aslinya. Tanda petik 2. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada kalimat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau. Jadi kesimpulannya, dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.